kelokan dalam jajaran mangrove dan nipah. Menyelami gua bawah laut. Bersenda gurau bersama keramahan desa wisata. Bersama Minati Rohanta. Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara tak hanya dikenal sebagai penghasil aspal saja. Daya tarik wisatanya pun tak kalah memukau. Dimulai dari sejarah. Pulau ini memiliki benteng keraton Buton dari masa Kesultanan terdahulu. Dari titik saya berada ini, travelers akan merasakan pesona matahari terbit yang menghangatkan. Serta dapat melihat pemandangan kota hingga selat pulau antara Buton dengan Muna. Dengan luas 23,3 hektar, inilah benteng terluas di dunia dan mendapatkan penghargaan di Indonesia ataupun di dunia pada tahun 2006. Benteng ini terbuat dari batu kapur loh, travelers. Berada di kota Bau-Bau, benteng ini memiliki tinggi 2 hingga 8 meter dengan 12 pintu gerbang dan 16 emplasemen meriam. Tak jauh dari gerbang utama, saya bertemu dengan pemandu wisata untuk mengetahui sejarah lebih dalam lagi. Halo Mbak. Halo Ibu. Oh, dari mana ini? Saya dari Jakarta. Ini lagi lihat-lihat benteng keraton ini. Oh iya, kami sini kalau belum pernah pegang satu situs namanya Batu Wolio, dia belum dianggap sah sampai Tanah Buton. Oh, berarti saya harus pegang dulu. Iya dong. Oke, di mana lokasinya Ibu? Boleh di Sebelah sana. atas, Kita ya. jalan ke depan ya. Boleh. Oke. Saya pun langsung diajak menuju Batu Walio atau Batu Yigandangi yang tak jauh dari gerbang utama. Silakan dipegang dulu. Iya, selamat datang Bu, saya ucapkan selamat datang di Pulau Buton Bu ya. Pulau Buton dulu, Pulau Buton ini ceritanya dia tuh seperti dia pulau yang tertutup sama Lautan. Ini sama lautan. Ah. Ya. Dan yang muncul duluan itu kan tidak permukaan laut seperti ini, batu ini. Batu ini dipercaya Iya. sebagai Batu yang awal muncul di permukaan laut. Iya. Tepat di belakang batu tersebut terdapat makam Raja Buton ke-6 yang menjadi sultan pertama Kesultanan Buton. Berarti sebenarnya sosok Sultan Murhum ini dikenal karena apa? Perannya sebagai apa gitu? Apakah ada kebijakan yang dibuat sehingga menjadi sosok yang dikenal gitu dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini? Iya, karena beliau berjasa. Pertama jasa dalam penyebaran Islam tadi. Kedua, beliau yang kebanyakan mendamaikan pertikaian selalu yang beliau yang perdamaian lah ya, sosok perdamaian. Nah, bangunan yang masih tersisa sejak Kesultanan ini ialah Masjid Travelers. Masigi Ogena, berarti ini yang tadi Ibu bilang, Masigi Iya. Masjid Ogena besar, masjid Iya, masjid besar. besar, iya. Ini sudah ada sejak Kesultanan dahulu, Bu? Iya, usia masjid dia untuk per tahun ini ya, dia sudah 311 tahun. 311 Iya. tahun, wow. Kalau kita lihat struktur bangunannya, ini sama dengan struktur mulai dari bangunan dari tiangnya, dari jendelanya, semua sama dengan jumlah struktur tubuh manusia. Oh, jumlahnya? Iya, benar. Apa aja Mulai tuh, Bu? dari tiangnya sama-sama dengan Jari? Tulang, enggak, maksudnya tulangnya ya. Oh. Tulang badan manusia 300 tulang manusia.
Iya. Kalau jendelanya dia berjumlah 12. Karena mengikuti apa 12, organ tubuh? Filosofinya 12 lubang yang ada pada diri manusia. Iya. Sama juga dengan jumlah pintu gerbang yang ada di benteng. Ah iya Iya. betul. Tadi saya sempat ke benteng. Iya, Itu ada 12 pintu. Iya, dia sama juga dengan yang tadi filosofi yang ada pada diri kita. Oke. Selain sejarah, Pulau Buton juga menyimpan keindahan alam seperti air terjun. Kami pun beranjak menuju desa Limbo Bungi. Petra, ini kan kita kayak di pinggir jalan mau Ya. masuk ke hutan, terus ada tulisannya air terjun Kogauna. Ini Ya. kita mau ke sini sekarang. Ya, kita mau ke sini. Di sini ada 15 air terjun sesuai dengan jarak. Tapi Kogauna ini masuk area zona hijau. Jadi bagus, aman buat orang yang berkunjung. Dari pinggir jalan menuju sana berapa Itu sekitar jaraknya? 5-6 menit saja. Untuk mencapai air terjun Kogauna, kami harus trekking sekitar 150 meter memasuki hutan. Kami pun melewati aliran air terjun. Namun saat ini debit air sangat kecil sehingga aliran sangat sedikit. Fokus utamanya Kogauna sana sekitar ada sekitar 80 meter atau 100 meter dari titik Itu sini. tingkat pertama atau tingkat kedua sebenarnya? Yang kedua. Kembali berjalan, saya ternyata harus melewati pipa dengan ukuran yang sangat besar nih travelers. Lokasi sumber mata air menuju ke Kota Bobau. Oh, buat ke kota Ya. malah. Ngambilnya dari sini. Tak lama, kami pun sudah melihat aliran air terjun. Kogauna ini memiliki 7 tingkat air terjun. Kalau musim hujan itu semua Air penuh air, ya, penuh full, dan air itu mengalir deras. Air terjun ini memiliki kolam yang cukup besar bagi wisatawan untuk berenang ataupun sekedar berendam. Kedalamannya mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Sedangkan arus air tergantung terhadap debit air saat itu. Kemarau. Paling bagus di bulan apa, Brad? Kalau misalnya Ya, ini wisatawan mau kesini? kalau Januari hujan keras, tapi belum aman karena masih keras, ya, keras, dan airnya warna coklat. Nanti bulan-bulan April sampai bulan September bagus. Bagi wisatawan yang ingin ke lokasi ini, diharapkan untuk tetap menjaga keasrian dan kebersihan ya. Desa Waswemba di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara memiliki potensi wisata yang berbeda. Desa wisata ini memiliki pantai pasir putih, perkebunan kelapa, dan keramahan warga. Salah satu wisata yang unik ialah akuarium alami, atau warga lokal menyebutnya dengan Ee Tobungku. Lokasinya berada di jembatan lingkar pinggir pantai Lohanduru. Pohon mangrove pun berada di tengah-tengah jembatan, menambah kesan kesejukan. Wah, jadi inilah akuarium terbuka yang ada di Desa Waswemba, Kabupaten Buton. Tapi saat ini airnya sedang surut. Terlihat dari karang laut atau kars yang tinggi, runcing, terlihat tajam juga. Kalau misalnya airnya pasang, pasti persis banget kali ya, kayak akuarium. Tadi pun aku sempat lihat kayak ada penyu. Bener gak ya? Berarti banyak dong biota lautnya di sini. Wah, benar saja nih travelers. Ada penyu hijau loh di sini. Selain itu, di akuarium alami ini juga terdapat ikan purba yang sudah terus-menerus berkembang biak selama ratusan tahun. Warga lokal mengkeramatkan ikan tersebut agar tidak ditangkap dan tidak dikonsumsi. Dari akuarium alami ini, saya pun melanjutkan perjalanan ke perumahan warga. Saya melihat sekumpulan warga sedang memasak nih di depan rumah. Jambu apa? Oh, jambu mete. Oh, ini kacang mete ya? Goreng. Oh, gorengnya seperti manual ya? Tidak pakai bumbu apa-apa? Tidak, langsung alami.
sekitar 15 sampai menit. 25 menit, 15 sampai 20 menit. Tergantung apa api ya? Apinya kalau apinya bagus, apinya lebih bagus. Apinya langsung dari batu kelapa lagi ya? Iya. Dibakar. Agak keras ini. Tidak biasa. Iya. Ini. Nah, itu yang Nah, saya coba ya. iya. Enak banget. Wah, ini fresh banget ya. Fresh from the oven kalau kita bilang. Enak banget. Enak banget. Gurih ya rasanya. Padahal tidak ada campuran apa-apa ya. Saya coba ya Ibu ya. Beda sama yang aku beli di toko. Asli. Asli. Gurihnya ada apa? Ini bener manual ya pembuatannya, jadi fresh from the oven. Menarik sekali. Jadi tidak pakai bumbu apa-apa ya, asli ya. Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah penghasil kacang mete di Indonesia. Maka cemilan mete ini memang jadi idola para wisatawan jika berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Kembali berjalan di sekitaran desa Wasuwemba. Saya akan mengunjungi sebuah rumah dengan penenun songket yang sudah turun-temurun. Saya kan melihat perbedaannya di sini ya Bu, ini benangnya seperti mengkilap gitu warnanya. Itu oh, ini tapi benang baju. Bisa dicuci aman, tidak rusak. Aman, tidak akan rusak. Jangan disikat. Sikat. Oh, nah itu biasanya warna alami pakai apa Ibu? Pakai pohon atau pakai buah? Pohon nangka. Mahoni. Mahoni. Ya, mahoni itu kan jadi coklat. Ada yang coklat, ada yang merah. Ya. Kalau pohon nangka itu jadi warna apa Ibu? Kuning. Itu kuning. Ya, ada kuning. Bisa seperti ini ya, warna kuning ya. Kuning. Ini pesannya orang ini. Ini semua yang digantung juga pesanan orang. Iya. Dari Ternate. Oh, dari Ternate. Dari mana Iya, saja Bu? iya, Kalau iya. luar Sulawesi selain Ternate? Iya, Ternate di Ambon, Kendari. Dari banyak berarti ya, tidak hanya dari Buton, dari bau-bau saja. Ibu Waosi membutuhkan waktu 4-6 hari untuk menenun kain dengan panjang 4 meter. Semuanya tergantung pada motif. Motif kain kotak-kotak biasanya diperuntukkan bagi pria, sedangkan bergaris panjang untuk wanita. Sore hari, Desa Wasuwemba membagikan suasana kekeluargaan. Banyak ruang terbuka bagi warga untuk bersenda gurau. Anak-anak pun dapat tertawa, berbagi keceriaan dengan bermain bersama secara bebas. Wah, ada anak-anak yang lagi main permainan tradisional. Seru banget, aku mau coba samperin mereka. Hai adik-adik semuanya. Wah, lagi pada main apa di sini? Bakiak sama enggrang ya? Iya. Kalian gak ikut main? Atau kalian main yang lain? AC namanya? Iya. Oke, nanti kalian main di sini juga. Aku boleh ikut bareng kalian nanti? Boleh ya? Oke, sekarang kita lihat ini dulu ya. Permainan tradisional ini banyak manfaatnya loh travelers, seperti bakiak yang melatih kekompakan, keseimbangan, kerjasama, dan kelincahan. Sedangkan egrang melatih motorik agar menyeimbangkan tubuh dengan fokus. Sedangkan bagi kami anak-anak perempuan akan bermain galasin. Ada 2 tim dalam permainan ini, yaitu penjaga dan penyerang. Anak-anak akan dilatih strategi, kecepatan, kekompakan, konsentrasi, serta kepemimpinan. Itulah potret desa wisata Wasuwemba yang membagikan keramahan dari orang tua hingga anak-anak.
Amazonia, Indonesia. Muara sungai, kelokan demi kelokan dalam jajaran mangrove dan nipah. Inilah Muara Lakologu di Desa Limbo Bungi. Saya pun ingin mencoba menyusuri muara tersebut dengan menggunakan perahu nelayan setempat atau kapal ketinting. Penyusuran diawali dari dermaga kecil di bibir sungai. Muara ini cukup besar loh travelers, karena sebagai titik pertemuan dari 3 sungai, yaitu Kantalai, Liabuku, dan Lakalogo. Selama penyusuran, saya berada di tengah-tengah rindangnya mangrove dan nipah yang luasnya sekitar 55.000 hektar. Ini biasanya perjalanan dengan perahu ini berapa lama Pak untuk mengitari nipah-nipah ini semua? Kurang lebih 1 jam lah Mbak. Dari 1 jam? ya dari ini tadi tuh, dari tempat naik pertama tadi itu. Dermaganya ya Pak. Kalau di zaman dulu ini Mbak kayak begini ini luas, karena kan dulu kan ini kan sumber pencariannya juga orang-orang dulu, atap nipah kan. Iya, Tapi iya, pas iya. semenjak sudah banyak atap seng ini, sudah jarang orang pakai begini, sudah jarang yang datang petik inian, potong nipahnya ya. Travelers juga dapat bertemu beberapa satwa liar loh di sini. Contohnya seperti burung, dan terkadang bisa juga melihat buaya yang sedang berjemur. Namun kali ini saya tidak dapat melihatnya nih travelers. Tak hanya itu saja, travelers pun dapat bertemu dengan warga setempat yang mencari kepiting di balik tanaman mangrove dan nipah. Pulau Buton menjadi surga bagi penyelam gua bawah laut. Bisa dibilang, di Butonlah satu-satunya titik lokasi gua penyelaman di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Dari hasil pemetaan penyelaman gua yang tergabung dalam Rock and Roll Divers Buton, komunitas ini telah menyelam di 40 titik. Saya pun ingin mencoba pengalaman baru tersebut. Bersama Bang Sudiar, saya diajak ke Gua Moko. Gua Moko tipikal guanya ini dia patahan. Di patahan. Dia ada rekahan batu yang awalnya dulu ada di dalam tanah, belum runtuh. Lama-kelamaan ada sesuatu itu mungkin gempa atau apa runtuh. Untuk di cave diving itu sih sebenarnya ada beberapa level, ada beberapa tingkatan-tingkatan. Nah, level paling bawah itu paling awal itu adalah level penyelam gua di mana masih ada cahaya matahari masih nampak kita bisa lihat ya. Nah, untuk equipmentnya di cave area atau penyelam di level awal itu bisa pakai backmount. Di gua kalau kita diving sih ya minimal harus pakai helm atau pakai hoodie untuk mengamankan kepala. Senter itu kita gunakan hanya untuk melihat sesuatu atau senter ini menjadi alat komunikasi kita. Akses ke Gua Moko ini cukup dengan berjalan kaki saja. Mulut gua pun sudah terlihat. Persiapan kami lakukan di dalam air yang dangkal. Beberapa alat yang harus diperhatikan ialah penggunaan penutup kepala dan membawa senter. Bang Diar pun mengikatkan tali sebagai penanda jalur penyelaman. Kita sekarang mau coba penyelaman. Gak boleh kicking terlalu banyak karena partikelnya gampang naik ya debunya. Jadi airnya gampang keruh nanti. Yap. Oke, Mohon let's go. arahan dan bantuannya Bang Diar. Oke. Saya di depan ya. Floating dulu sampai tengah situ baru kita turun. Kan kabuk. Penyelaman gua ini diperuntukkan bagi yang berpengalaman ya travelers. Karena lisensi saya hanya open water, saya hanya di mulut gua saja dengan pancaran cahaya matahari yang masih menembus permukaan air. Kedalaman mulut gua ini mulai dari 2 hingga 6 meter.
Pemandangan yang berbeda memang saya temukan. Ruang terasa lebih sempit. Tak ada biota laut yang saya jumpai di mulut gua ini. Hanya dinding-dinding yang megah dengan bentuk stalaktit dan stalagmit. Jarak pandang yang terbatas dan gelap mengharuskan penyelam menggunakan senter. Selain untuk penyelaman, ternyata gua ini juga menjadi destinasi anak-anak warga setempat untuk sekedar berenang. Air payau, tak ada arus. Anak-anak pun dapat bebas melompat ke mulut gua yang cukup dalam ini. Inilah keseruan yang ditawarkan di bumi Anoa. Tertarik untuk berwisata ke sini? Ayo Mi ke Sulawesi Tenggara. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.